Halo sahabat tablet, jumpa kembali di materi kita yang kedua mengenai bahasa pemrograman Python. Sedikit review dari pertemuan sebelumnya, dalam hal menginstal Python, itu maksudnya adalah kita menginstal interpreter untuk Python. Jadi maksudnya di sini adalah software yang menerjemahkan bahasa Python. Jadi bahasa Python itu sendiri sama seperti bahasa manusia. Jika kita ingin berbicara bahasa, misalnya bahasa Jepang gitu ya, maka otak kita akan menerjemahkan bahasa itu. Nah, begitu juga dengan komputer. Komputer akan memiliki penterjemah atau interpreter yang akan menerjemahkan bahasa Python yang kita sampaikan ke komputer untuk memberikan output atau hasil yang kita inginkan. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan Python, maka kita memerlukan IDE atau text editor. Jadi sebenarnya IDE ini hanya sebuah notepad yang memiliki fungsi yang lebih untuk melakukan pemrograman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ingin memprogram dengan menggunakan bahasa Python, maka kita memerlukan satu interpreter ini supaya komputer ini memahami. Maksudnya kita mengcoding dengan bahasa Python ini, tujuan kita itu outputnya apa. Misalnya kita mau menulis hello world misalnya di screen. Nah, kita membutuhkan interpreter ini supaya komputer ini memahami apa sih yang kita perintahkan ke si komputer ini. Gitu ya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita mulai programming kita di kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio. Nah, untuk lebih mudah pembelajaran kita di Visual Studio ini kita punya semacam plugin ya. Jadi supaya kita lebih mudah dalam memprogramming, kita install dulu pluginnya. Kita masuk ke extension ini, ada tanda seperti kotak ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita ketikkan Python. Nah, kita pilih yang ada lambang bintangnya ini ya, teman-teman. Lambang bintang ini. Yang ada tulisannya Python Microsoft untuk linting, debugging maksudnya, dan IntelliSense ini ya. Ini kita install aja. Oke, kalau sudah, sekarang untuk mempermudahkan kita dalam belajar Python, kita buat satu direktori khusus untuk kita belajar Python ini ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah ini saya buat di My Document. Saya sudah membuat ini satu folder yang saya namakan Python. Nah, ini belum ada isinya, nanti kita akan coba akses folder ini melalui Visual Studio. Nah, sebenarnya ini bisa di direktori apa aja ya, misalnya teman-teman punya banyak partisi harddisk misalnya. Kayak misalnya di punya saya ini, saya punya 3 partisi harddisk. Kalau misalnya teman-teman mau buat direktorinya di drive D atau bahkan di drive E, silakan aja terserah. Saya menggunakan direktori di My Document ini hanya untuk mempermudah pembelajaran kita aja. Jadi cara buatnya sama seperti folder biasanya. Nah, di sini udah saya buat, ini namanya foldernya Python. Sekarang kita coba akses folder Python ini ya. Jadi kita ke File, Open Folder. Kita masuk ke My Document, direktori yang saya buat tadi. Kita cari Python. Nah, ini langsung kita klik Select Folder. Oke. Nah, di sini kita akan membuat satu file baru.
Gimana cara membuatnya? Di sini kita lihat, di sini sudah masuk ya kita ke directory Python. Nah, kita klik uh, icon new file ini. Iconnya yang ada lambang kertas dengan logo plus ini ya, logo tambah. Klik aja di sini. Nah, kita di sini kita buat satu file. Kita kasih nama apa? Pertemuan 2. Gitu ya. Jangan lupa menuliskan file ekstensinya .py. Nah, pada saat kita menuliskan .py ini, Visual Studio langsung mengetahui kalau kita akan melakukan coding menggunakan bahasa Python. Ini kita enter aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah siap untuk mengcoding. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan tulisan ke screen ya. Gimana contohnya? Misalnya kita akan menuliskan kata halo sahabat tablet. Nah, kalau kita menuliskan tulisan seperti ini, lalu untuk menjalankannya kita mengetikkan, maksudnya menjalankan program ini, kita membutuhkan icon ini ya. Kita akan mengklik icon ini. Apa yang akan terjadi? Kita coba. Nah, akan terlihat di sini syntax error. Kenapa? Karena tulisan ini tidak dapat dipahami oleh bahasa Python. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan satu script khusus untuk menuliskan tulisan ini ke layar. Scriptnya seperti apa? Jadi kita akan menambahkan satu buah script seperti ini. Print, kurung buka. Kita kasih kutip 2. Dan kita kasih kutip 2 di sini. Lalu kita tutup. Kita coba jalankan lagi. Untuk menjalankannya kita klik tombol run ini ya. Segitiga yang menghadap ke kanan. Ini kita klik. Nah, muncul tulisan halo sahabat tablet gitu. Kita juga bisa mengetikkan tulisan yang lain. Semisal kita mau mencoba untuk membuat aritmatika sederhana ya. Nanti kita akan belajar mengenai variabel, tapi ini kita mencoba saja untuk menampilkannya. Misalnya kita menentukan variabel A sama dengan 5. B sama dengan 7 misalnya. Nah, kita mau menampilkan hasil penjumlahan A tambah B ke layar. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengetikkan saja print A tambah B. Sesederhana itu ya teman-teman. Lalu kita coba jalankan apakah hasilnya sama seperti yang kita inginkan. Kita klik run. Nah, benar. Hasilnya seperti ini ya. Jadi A tambah B
Itu sama dengan 5 tambah 7 sama dengan 12. Gitu ya. Mungkin teman-teman bingung kok halo sahabat tabletnya ke print juga. Karena di dalam pemrograman Python itu proses pemrogramannya itu dari atas ke bawah ya. Jadi dia akan memproses yang script yang awal ini, lalu berikutnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan berakhir di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses atau menampilkan tulisan ini saja, ini bisa kita komen. Komennya gimana? Kita pakai Ctrl / ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, tanda ini adalah tanda komen yang menandakan bahwa script ini tidak akan kita jalankan. Kita coba ya. Nah, karena ini sudah penuh, kita coba clear screen dulu ya untuk menghilangkan semua tulisan ini. Caranya gimana? Kita klik CLS, enter. Nah, sudah bersih layarnya. Sekarang kita coba menjalankan kembali. Apakah print yang berupa teks ini tertampilkan lagi atau tidak ya? Kita jalankan. Nah, tidak. Kenapa? Karena ini sudah dilewati. Jadi tinggal ini saja. Oke, sahabat tablet, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua mengenai membuat program sederhana menggunakan bahasa Python. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Bye-bye.